Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri seperti biasa. Sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan, membaca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, ya Allah kami yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang menjaga dan menyertai sehingga kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan, dengan kesehatan dan umur panjang, semua karena anugerah-Mu. Itu sebabnya sebelum kami bekerja melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, maka setiap kami yang datang kepada-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, dan hari ini ada kemenangan yang akan kami peroleh. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi juga hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-13, dikatakan begini: karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Bapak Ibu, setiap orang yang ingin melayani Tuhan wajib hukumnya hidup sesuai firman Tuhan. Amin. Bila pelayanan yang mereka lakukan, ya, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, nah mereka bukan hanya tidak memuliakan Tuhan, tapi hidupnya juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu sebabnya setiap kita yang melayani Tuhan, kita wajib hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bila kita berkomitmen menyerahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, kita pun harus berani membereskan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan menunggu perkara-perkara negatif berakar kuat dalam diri saudara. Dikatakan di 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, karena itu janganlah mengeraskan hati ketika kita ditegur oleh Tuhan. Pekalah, ya. Kita harus memiliki kepekaan. Jadi kita peka terhadap suara Roh Kudus. Amin. Di Kolose pasal 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi, ya kan? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Demikian tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Nah, Alkitab menegaskan kepada kita, misalnya di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu
pengampunan dosa. Nah, jika kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan, tidak selayaknya hidup kita sembrono dengan tetap tinggal di dalam kegelapan itu. Amin. Menanggalkan segala hal yang disukai bukanlah perkara gampang, Bapak Ibu, dan mungkin juga bisa menyakitkan kita. Tetapi bila kasih kita kepada Kristus sangat besar, maka penderitaan yang kita alami akibat melepaskan kesenangan daging takkan menjadi rintangan untuk maju bersama Dia. Amin. Karena itu, belajarlah dari Rasul Paulus dengan kesaksian hidupnya yang luar biasa. Berbagai penderitaan telah dialaminya, namun tidak setapak pun ia mundur dari pelayanan. Ia juga mampu mengalahkan segala keinginan daging demi Kristus yang dilayaninya. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus tidak hanya pandai berbicara, tapi hidupnya benar-benar nyata menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tanpa kesaksian hidup, pelayanan kita tidak lebih dari sekedar kegiatan rohani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami harus hidup sesuai dengan firman-Mu. Siapapun kami, karena kami ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya dengan profesi kami melayani Tuhan. Entah kami yang berada di kantor, perusahaan negara, atau kami berada sebagai pejabat negara, ataupun kami yang berada di rumah sakit, kami yang berada di restoran, dalam pekerjaan apapun, kami sungguh menyadari bahwa kami ditempatkan Tuhan di sana bukan kebetulan. Dan karena itu kami bekerja bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Itu sebabnya kami harus bekerja dengan baik dan kami melakukan pelayanan kami dengan baik. Supaya dengan begitu nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada saat ini. Tuhan menolong mereka dan Tuhan senantiasa menjaga mereka di sepanjang hari ini dalam tugas dan kerja mereka semua. Berkati apa yang mereka kerjakan dengan tangannya, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan, mereka menjadi naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kemuliaan